Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazarina dengan NIM 230320009 ingin memaparkan materi mengenai prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah. Yang pertama, pengertian konsumsi. Dalam kehidupan manusia, konsumsi merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup. Sejak manusia dilahirkan hingga menjalani berbagai tahap kehidupan, aktivitas konsumsi selalu hadir sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Manusia makan untuk mempertahankan kesehatan tubuh, mengenakan pakaian untuk melindungi diri, menggunakan tempat tinggal untuk memperoleh rasa aman, serta memanfaatkan berbagai barang dan jasa lain guna menunjang kehidupan. Karena itu, konsumsi bukan sekadar aktivitas ekonomi biasa, melainkan kebutuhan mendasar yang melekat pada eksistensi manusia. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi sering dipahami sebagai penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh kepuasan. Pengertian ini menunjukkan bahwa konsumsi berhubungan dengan aktivitas akhir dari proses ekonomi, yaitu ketika suatu barang atau jasa digunakan sehingga manfaatnya dirasakan oleh individu atau masyarakat. Barang yang diproduksi oleh perusahaan pada akhirnya akan masuk ke tahap konsumsi agar memiliki nilai guna bagi manusia. Tanpa konsumsi, proses produksi kehilangan tujuan karena barang yang dihasilkan tidak memberikan manfaat nyata bagi kehidupan. Selanjutnya, pengertian konsumsi dalam perspektif ekonomi. Secara umum, konsumsi berasal dari kata konsum yang berarti menggunakan atau menghabiskan manfaat suatu barang dan jasa. Dalam teori ekonomi, konsumsi didefinisikan sebagai kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia sehingga menghasilkan kepuasan tertentu. Definisi ini menekankan dua unsur utama. Pertama, adanya kebutuhan manusia yang mendorong aktivitas konsumsi, dan yang kedua, adanya manfaat atau kepuasan yang diperoleh dari penggunaan barang dan jasa tersebut. Sebagai contoh, ketika seseorang membeli makanan dan memakannya, maka ia sedang melakukan konsumsi karena manfaat makanan tersebut digunakan untuk menghilangkan rasa lapar dan menjaga kesehatan tubuh. Demikian pula penggunaan listrik, transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan termasuk bentuk konsumsi karena semuanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup. Dalam ekonomi modern, konsumsi sering dipandang sebagai salah satu faktor utama yang menggerakkan perekonomian. Permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa mendorong perusahaan melakukan produksi. Semakin tinggi konsumsi masyarakat, dalam ekonomi modern, konsumsi sering dipandang sebagai salah satu faktor utama yang menggerakkan perekonomian. Permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa mendorong perusahaan melakukan produksi. Semakin tinggi konsumsi masyarakat, semakin besar pula aktivitas produksi, distribusi, dan perdagangan yang terjadi. Karena itu, konsumsi memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan dinamika pasar. Namun, pemahaman ekonomi yang hanya menekankan kepuasan individu seringkali menghadirkan persoalan. Ketika konsumsi dipandang semata-mata sebagai sarana memaksimalkan kesenangan, maka perilaku konsumtif dapat berkembang tanpa batas. Manusia terdorong membeli bukan karena kebutuhan, tetapi demi gengsi, status sosial, atau dorongan psikologis yang berlebihan. Akibatnya muncul budaya pemborosan, eksploitasi sumber daya, dan ketimpangan sosial. Berikutnya, konsumsi sebagai bagian dari kehidupan manusia. Konsumsi pada dasarnya merupakan fitrah manusia. Allah menciptakan manusia dengan berbagai kebutuhan biologis dan sosial yang memerlukan pemenuhan melalui konsumsi.
Kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal merupakan bagian alami dari kehidupan. Karena itu, Islam tidak memandang konsumsi sebagai sesuatu yang buruk atau harus dihindari. Sebaliknya, Islam mengakui bahwa manusia membutuhkan konsumsi untuk menjaga kelangsungan hidup dan melaksanakan peran sebagai khalifah di bumi. Tubuh yang sehat, pikiran yang baik, serta kondisi hidup yang layak memerlukan dukungan konsumsi yang memadai. Ajaran Islam bahkan mendorong umatnya untuk menikmati rezeki yang halal dan baik sebagai bentuk syukur kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang menolak kenikmatan dunia, tetapi agama yang mengatur agar kenikmatan tersebut diperoleh dan digunakan secara benar. Karena itu, konsumsi dalam Islam tidak dipandang sebagai simbol keserakahan atau penolakan terhadap dunia. Konsumsi ditempatkan pada posisi yang seimbang, yaitu sebagai sarana memenuhi kebutuhan dan mendukung pelaksanaan tanggung jawab manusia. Berikutnya, konsumsi dalam hubungan dengan kebutuhan manusia. Pembahasan mengenai konsumsi tidak dapat dipisahkan dari konsep kebutuhan manusia. Kebutuhan merupakan keadaan ketika manusia merasakan kekurangan terhadap sesuatu yang dianggap penting bagi kehidupannya. Kebutuhan inilah yang menjadi pendorong utama aktivitas konsumsi. Dalam ekonomi, kebutuhan manusia sering dibedakan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder berkaitan dengan penunjang kenyamanan hidup, sedangkan kebutuhan tersier biasanya berhubungan dengan kemewahan atau simbol status sosial. Islam mengakui adanya tingkatan kebutuhan ini, tetapi memberikan penekanan agar pemenuhannya dilakukan secara proporsional. Tidak semua keinginan otomatis menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Manusia seringkali sulit membedakan antara kebutuhan nyata dan dorongan hawa nafsu. Perkembangan teknologi, media sosial, serta budaya konsumsi modern semakin memperkuat kecenderungan ini. Banyak orang membeli barang bukan karena benar-benar diperlukan, tetapi karena pengaruh tren, iklan, atau keinginan untuk memperoleh pengakuan sosial. Akibatnya, konsumsi berubah dari sarana pemenuhan kebutuhan menjadi alat pencitraan dan kompetisi sosial. Fenomena ini memperlihatkan bahwa konsumsi bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan nilai dan cara pandang hidup manusia. Yang berikutnya, konsumsi dan hubungannya dengan produksi. Dalam sistem ekonomi, konsumsi memiliki hubungan yang sangat erat dengan produksi. Konsumsi dan produksi tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi dalam suatu siklus ekonomi. Produksi bertujuan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, sementara konsumsi menjadi tujuan akhir dari barang dan jasa tersebut. Apabila masyarakat memiliki kebutuhan dan melakukan konsumsi, maka produsen terdorong meningkatkan produksi. Sebaliknya, apabila tidak ada konsumsi, maka aktivitas produksi akan melemah karena barang yang dihasilkan tidak terserap pasar. Hubungan ini menunjukkan bahwa konsumsi memiliki peranan strategis dalam perekonomian. Namun, peran tersebut juga membawa tanggung jawab. Pilihan konsumsi masyarakat dapat mempengaruhi arah produksi. Jika masyarakat lebih memilih produk yang halal, berkualitas, dan ramah lingkungan, maka produsen akan terdorong menghasilkan produk dengan karakteristik tersebut. Sebaliknya, apabila konsumsi hanya didasarkan pada keinginan tanpa pertimbangan moral, maka pasar berpotensi berkembang ke arah yang merugikan. Dengan demikian, konsumsi tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga struktur ekonomi secara luas. Berikutnya, dimensi sosial dalam aktivitas konsumsi.
Konsumsi juga memiliki dimensi sosial yang sering diabaikan. Apa yang dikonsumsi seseorang tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Pilihan konsumsi dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong produksi lokal, atau justru memperbesar ketergantungan pada produk tertentu. Konsumsi yang berlebihan juga dapat mempercepat kerusakan lingkungan melalui peningkatan limbah dan eksploitasi sumber daya alam. Karena itu, aktivitas konsumsi sesungguhnya bukan keputusan yang sepenuhnya individual. Di balik setiap barang yang digunakan, terdapat proses produksi, tenaga kerja, sumber daya, dan dampak sosial tertentu. Kesadaran ini penting karena manusia modern sering melihat konsumsi hanya dari sudut kenyamanan pribadi tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang lebih luas. Selanjutnya, konsumsi sebagai aktivitas yang memerlukan pengendalian. Salah satu karakter manusia adalah memiliki keinginan yang terus berkembang. Ketika satu kebutuhan terpenuhi, muncul keinginan baru yang sering kali lebih besar. Apabila tidak dikendalikan, dorongan konsumsi dapat berkembang menjadi perilaku konsumtif yang tidak sehat. Perilaku konsumtif ditandai oleh pembelian berlebihan, penggunaan barang secara tidak proporsional, serta kecenderungan menjadikan konsumsi sebagai sumber identitas dan kepuasan psikologis. Fenomena ini banyak terlihat dalam masyarakat modern yang dipengaruhi budaya iklan dan gaya hidup materialistik. Karena itu, konsumsi memerlukan pengendalian dan orientasi nilai. Tanpa nilai yang membimbing, konsumsi dapat berubah menjadi aktivitas yang justru merugikan manusia secara ekonomi maupun moral. Pembahasan mengenai pengertian konsumsi ini menjadi dasar penting untuk memahami bahwa konsumsi bukan sekadar kegiatan menggunakan barang dan jasa, tetapi aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan, perilaku, dan nilai hidup manusia. Yang berikutnya, sejarah dan perkembangan konsep konsumsi. Untuk memahami konsumsi secara lebih mendalam, penting melihat bagaimana konsep ini berkembang dalam pemikiran ekonomi. Sejak masa awal ilmu ekonomi, konsumsi telah menjadi salah satu topik utama karena berkaitan langsung dengan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Para ekonom klasik seperti Adam Smith memandang konsumsi sebagai tujuan akhir dari kegiatan produksi. Barang dan jasa diproduksi agar dapat digunakan oleh manusia untuk memperoleh manfaat. Karena itu, produksi dan perdagangan pada akhirnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Perkembangan ilmu ekonomi kemudian melahirkan teori-teori yang lebih rinci mengenai perilaku konsumsi. Ekonomi konvensional memperkenalkan konsep utilitas atau kepuasan sebagai dasar keputusan konsumsi. Menurut teori ini, manusia dianggap rasional dan akan memilih barang atau jasa yang mampu memberikan tingkat kepuasan terbesar sesuai kemampuan ekonominya. Pendekatan ini memiliki pengaruh besar terhadap pola konsumsi modern. Konsumen dipandang sebagai pihak yang terus berusaha memaksimalkan kepuasan pribadi melalui pilihan barang dan jasa yang tersedia di pasar. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula peluangnya meningkatkan tingkat konsumsi. Namun dalam praktiknya, perilaku manusia tidak selalu sesederhana teori tersebut. Banyak keputusan konsumsi tidak didasarkan pada kebutuhan rasional, tetapi dipengaruhi faktor psikologis, sosial, budaya, dan juga lingkungan. Seseorang mungkin membeli barang mahal bukan karena kualitasnya jauh lebih baik, tetapi karena ingin memperoleh pengakuan sosial atau merasa lebih percaya diri. Karena itu, konsumsi tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan ekonomi matematis.
Konsumsi juga merupakan fenomena sosial dan budaya yang mencerminkan nilai serta orientasi hidup masyarakat. Berikutnya, konsumsi dalam kehidupan modern. Perkembangan teknologi dan globalisasi telah mengubah pola konsumsi manusia secara signifikan. Jika pada masa lalu, masyarakat lebih banyak mengonsumsi berdasarkan kebutuhan dasar dan keterbatasan sumber daya, maka masyarakat modern hidup dalam lingkungan yang dipenuhi pilihan barang dan jasa yang sangat beragam. Internet, media sosial, dan perdagangan digital memungkinkan seseorang membeli hampir segala sesuatu dengan cepat dan mudah. Iklan hadir di berbagai ruang kehidupan, mulai dari televisi hingga telepon genggam pribadi. Akibatnya, aktivitas konsumsi tidak lagi sekadar memenuhi kebutuhan, tetapi sering menjadi bagian dari gaya hidup dan identitas sosial. Fenomena ini menciptakan apa yang sering disebut sebagai budaya konsumerisme. Konsumerisme merupakan pola hidup yang menempatkan konsumsi sebagai pusat orientasi kehidupan. Kebahagiaan dan keberhasilan sering diukur dari banyaknya barang yang dimiliki atau kemampuan mengikuti tren terbaru. Budaya semacam ini menghadirkan tantangan besar. Masyarakat terdorong membeli lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Barang yang masih layak digunakan diganti demi model baru. Keputusan konsumsi lebih dipengaruhi keinginan emosional dibanding pertimbangan manfaat nyata. Akibatnya, muncul berbagai persoalan seperti pemborosan, utang konsumtif, tekanan finansial, hingga meningkatnya limbah dan kerusakan lingkungan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa konsumsi yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak yang luas, tidak hanya bagi individu tetapi juga masyarakat dan alam. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Konsumsi seseorang tidak terjadi secara kebetulan. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam menggunakan barang dan jasa. Faktor pertama adalah pendapatan. Semakin besar pendapatan, semakin besar kemampuan seseorang untuk melakukan konsumsi. Namun hubungan ini tidak selalu linear karena pola konsumsi juga dipengaruhi prioritas dan nilai hidup masing-masing individu. Faktor kedua adalah harga barang dan jasa. Kenaikan harga dapat mengurangi kemampuan konsumsi, sedangkan harga yang lebih rendah sering mendorong peningkatan pembelian. Faktor yang ketiga adalah selera dan preferensi. Selera dipengaruhi budaya, lingkungan, pendidikan, dan pengalaman pribadi. Karena itu, dua orang dengan pendapatan sama dapat memiliki pola konsumsi yang berbeda. Faktor berikutnya adalah pengaruh sosial. Keluarga, teman sebaya, media, dan lingkungan masyarakat sering membentuk keputusan konsumsi seseorang. Tidak sedikit orang membeli barang tertentu karena ingin menyesuaikan diri dengan kelompok sosialnya. Selain itu, terdapat faktor psikologis seperti motivasi, emosi, dan persepsi. Belanja kadang dilakukan bukan karena kebutuhan nyata, tetapi sebagai cara mengatasi stres atau memperoleh kepuasan emosional sementara. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting karena menunjukkan bahwa konsumsi tidak hanya ditentukan kemampuan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi struktur sosial dan kondisi psikologis manusia. Berikutnya, konsumsi dan pengelolaan keuangan. Pembahasan konsumsi juga berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan pribadi. Keputusan ekonomi yang baik membantu seseorang menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga, sedangkan konsumsi yang tidak terencana dapat menimbulkan masalah finansial. Banyak persoalan ekonomi keluarga sebenarnya bukan disebabkan rendahnya pendapatan semata, tetapi karena pola konsumsi yang tidak terkontrol. Pengeluaran lebih besar dari pemasukan menyebabkan ketergantungan pada utang dan menciptakan tekanan ekonomi berkepanjangan. Karena itu, konsumsi memerlukan perencanaan.
Manusia perlu membedakan kebutuhan prioritas dan keinginan tambahan. Perencanaan konsumsi membantu penggunaan pendapatan secara lebih efektif sehingga kebutuhan masa kini terpenuhi tanpa mengorbankan masa depan. Prinsip ini menjadi sangat penting dalam era modern yang menawarkan kemudahan kredit dan belanja digital. Kemudahan transaksi sering membuat seseorang kurang menyadari jumlah pengeluaran yang sebenarnya. Berikutnya, konsumsi dan kesejahteraan. Banyak orang beranggapan bahwa semakin tinggi konsumsi maka semakin tinggi pula kesejahteraan. Pandangan ini tidak selalu benar. Kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya barang yang dikonsumsi, tetapi juga oleh kualitas hidup yang dihasilkan. Seseorang dapat memiliki banyak barang, tetapi tetap mengalami stres, konflik keluarga, atau tekanan finansial akibat konsumsi berlebihan. Sebaliknya, kehidupan yang sederhana tetapi terkelola dengan baik seringkali menghasilkan ketenangan dan rasa cukup. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan memiliki dimensi material sekaligus psikologis dan sosial. Karena itu, konsumsi yang baik bukan hanya konsumsi yang banyak, tetapi konsumsi yang tepat, bermanfaat, dan juga seimbang. Karena itu, kesadaran ini menjadi jembatan penting menuju pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana Islam memandang konsumsi bukan sekadar sebagai aktivitas ekonomi untuk mencari kepuasan, tetapi sebagai perilaku yang harus diarahkan oleh nilai, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Yang berikutnya, prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah, yaitu konsumsi dalam ekonomi syariah. Ekonomi syariah memandang bahwa manusia tidak hidup semata-mata untuk memenuhi keinginan material. Manusia memiliki tujuan hidup yang lebih luas, yaitu beribadah kepada Allah dan menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi. Karena itu, aktivitas ekonomi, termasuk konsumsi, harus berjalan sejalan dengan tujuan tersebut. Konsumsi tidak boleh dilepaskan dari nilai halal, keadilan, keseimbangan, dan kemanfaatan. Perbedaan mendasar antara konsumsi dalam ekonomi konvensional dan ekonomi syariah terletak pada orientasinya. Dalam banyak teori konvensional, tujuan konsumsi adalah memaksimalkan kepuasan atau utilitas individu. Semakin tinggi kepuasan yang diperoleh, semakin dianggap rasional keputusan konsumsi tersebut. Namun Islam menilai bahwa kepuasan semata tidak cukup menjadi dasar perilaku konsumsi. Ada pertimbangan halal haram, maslahat, dampak sosial, dan tanggung jawab moral yang harus diperhatikan. Karena itu, konsumsi dalam ekonomi syariah tidak hanya berbicara tentang apa yang diinginkan, tetapi juga apa yang seharusnya dikonsumsi dan bagaimana cara mengonsumsinya. Berikutnya yaitu pengertian konsumsi dalam ekonomi syariah. Dalam perspektif ekonomi syariah, konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang halal, baik, dan tidak melampaui batas sehingga mendukung tujuan kehidupan manusia menurut ajaran Islam. Definisi ini memperlihatkan bahwa konsumsi syariah memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding definisi ekonomi biasa. Konsumsi tidak hanya dipandang sebagai tindakan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah. Ketika seseorang mengonsumsi makanan halal untuk menjaga kesehatan agar dapat bekerja dan beribadah dengan baik, aktivitas tersebut tidak hanya bernilai biologis, tetapi juga bernilai spiritual. Demikian pula penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan, atau kegiatan sosial dapat menjadi bagian dari amal yang bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat dan cara yang benar. Karena itu, ekonomi syariah tidak memisahkan kehidupan ekonomi dari kehidupan moral dan agama. Aktivitas konsumsi dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab manusia dalam menggunakan nikmat yang diberikan Allah.
Berikutnya, landasan konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam Islam dibangun di atas landasan akikah dan tauhid. Tauhid menempatkan Allah sebagai pusat orientasi hidup manusia, sehingga seluruh aktivitas, termasuk konsumsi, harus sesuai dengan ketentuannya. Kesadaran tauhid menghasilkan cara pandang bahwa harta bukan milik mutlak manusia, melainkan amanah dari Allah. Karena itu, penggunaan harta melalui konsumsi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan. Landasan ini melahirkan prinsip bahwa seorang muslim tidak bebas mengonsumsi apa saja tanpa batas. Pilihan konsumsi harus mempertimbangkan apakah sesuatu itu halal, baik, bermanfaat, serta tidak membawa mudarat bagi diri maupun masyarakat. Dengan demikian, konsumsi dalam Islam memiliki dimensi akhlak yang kuat. Apa yang dimakan, dipakai, dan digunakan bukan sekadar persoalan selera, tetapi juga bagian dari pertanggungjawaban moral. Yang berikutnya, konsumsi halal dan thayyib. Salah satu prinsip utama konsumsi dalam ekonomi syariah adalah konsep halal dan thayyib. Kedua istilah ini sering disebut bersamaan karena saling melengkapi. Halal berarti sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat, sementara thayyib berarti baik, bersih, sehat, dan memberikan manfaat. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan status hukum suatu barang, tetapi juga kualitas serta dampaknya terhadap kehidupan manusia. Makanan yang halal namun membahayakan kesehatan tidak sepenuhnya memenuhi nilai thayyib. Demikian pula produk yang legal tetapi diperoleh melalui proses eksploitasi atau ketidakjujuran bertentangan dengan semangat konsumsi Islam. Konsep halal dan thayyib memperlihatkan bahwa konsumsi dalam Islam tidak semata berbicara mengenai kepuasan rasa, tetapi juga menjaga kesehatan, martabat, dan kesejahteraan manusia. Pada masa modern, prinsip ini menjadi semakin relevan. Masyarakat menghadapi beragam produk makanan, minuman, kosmetik, dan gaya hidup yang tidak selalu jelas sumber maupun dampaknya. Karena itu, kesadaran halal dan thayyib menjadi bentuk perlindungan diri sekaligus tanggung jawab moral dalam memilih konsumsi. Yang berikutnya, konsumsi dan prinsip moderasi atau wasatiyah. Islam mengajarkan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk konsumsi. Prinsip ini dikenal dengan konsep wasatiyah atau moderasi. Moderasi berarti menggunakan harta secara proporsional, tidak kikir dan tidak berlebihan. Islam tidak memerintahkan manusia hidup dalam penderitaan atau menolak kenikmatan dunia. Namun Islam juga tidak membenarkan pemborosan dan gaya hidup berlebihan yang melampaui kebutuhan. Keseimbangan ini sangat penting karena manusia memiliki kecenderungan mengikuti hawa nafsu. Ketika konsumsi tidak dikendalikan, manusia mudah terjebak dalam perilaku boros dan konsumtif. Pemborosan bukan hanya masalah ekonomi pribadi, tetapi juga persoalan moral dan sosial. Harta yang digunakan secara berlebihan dapat mengurangi kesempatan membantu orang lain serta memperbesar ketimpangan sosial. Karena itu, Islam memandang kesederhanaan sebagai nilai positif. Kesederhanaan tidak berarti kemiskinan, tetapi kemampuan mengendalikan keinginan sehingga konsumsi tetap berada dalam batas kebutuhan dan kemanfaatan. Yang berikutnya, konsumsi dan tanggung jawab sosial. Konsumsi dalam ekonomi syariah tidak dipahami sebagai keputusan individual semata. Setiap pilihan konsumsi memiliki dampak sosial tertentu. Ketika seseorang membeli produk, sebenarnya ia ikut mempengaruhi sistem produksi, distribusi, dan kesejahteraan pihak lain. Pilihan terhadap produk halal, usaha lokal, atau barang yang diproduksi secara adil dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sebaliknya, konsumsi yang tidak bertanggung jawab dapat memperkuat praktik ekonomi yang merugikan, seperti eksploitasi tenaga kerja atau kerusakan lingkungan. Kesadaran ini membuat konsumsi dalam Islam memiliki dimensi sosial yang kuat. Seorang muslim tidak hanya bertanya apakah suatu barang menyenangkan baginya,
tetapi juga apakah konsumsi tersebut membawa manfaat atau justru kerusakan bagi orang lain. Prinsip ini memperlihatkan bahwa ekonomi syariah memandang manusia sebagai makhluk sosial yang saling terhubung. Yang berikutnya, konsumsi dan pengendalian hawa nafsu. Salah satu pembahasan penting dalam ekonomi syariah adalah hubungan antara konsumsi dan pengendalian diri. Islam mengakui bahwa manusia memiliki keinginan yang terus berkembang. Keinginan tersebut tidak selalu buruk, tetapi memerlukan pengarahan agar tidak berubah menjadi keserakahan. Dalam banyak kasus, persoalan konsumsi bukan terletak pada kurangnya pendapatan, tetapi lemahnya pengendalian diri. Keinginan yang tidak terkendali mendorong pembelian impulsif, utang konsumtif, serta gaya hidup yang melebihi kemampuan ekonomi. Islam mengajarkan bahwa manusia harus mampu membedakan antara kebutuhan dan hawa nafsu. Kebutuhan mendukung keberlangsungan hidup, sedangkan hawa nafsu sering mendorong konsumsi tanpa batas. Karena itu, ibadah dalam Islam, termasuk puasa, memiliki hubungan tidak langsung dengan pendidikan konsumsi. Puasa melatih manusia menahan diri, menghargai nikmat, serta memahami bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi segera. Yang berikutnya, konsumsi dalam konteks kehidupan modern. Pada era digital, tantangan konsumsi menjadi semakin kompleks. Media sosial dan iklan digital membentuk standar hidup yang seringkali sulit dibedakan dari kebutuhan nyata. Gaya hidup modern mendorong masyarakat mengikuti tren, membeli produk terbaru, dan menjadikan konsumsi sebagai simbol identitas. Fenomena ini melahirkan tekanan sosial yang besar. Banyak orang merasa harus membeli sesuatu agar diterima lingkungan atau dianggap berhasil. Akibatnya, konsumsi tidak lagi dipandu kebutuhan, tetapi dipengaruhi pencitraan dan kompetisi sosial. Dalam kondisi seperti ini, prinsip konsumsi syariah menjadi sangat relevan. Ekonomi syariah mengingatkan bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh banyaknya barang yang dimiliki, tetapi oleh kualitas akhlak dan manfaat kehidupannya. Karena itu, konsumsi yang benar adalah konsumsi yang menghadirkan ketenangan, kebermanfaatan, dan keberkahan, bukan sekadar kepuasan sesaat. Yang berikutnya yaitu maslahah sebagai tolak ukur konsumsi syariah. Dalam teori ekonomi konvensional, seseorang dianggap rasional apabila mampu memperoleh kepuasan atau utilitas yang maksimal dari barang dan jasa yang dikonsumsi. Yang berikutnya, maslahah sebagai tolak ukur konsumsi syariah. Dalam teori ekonomi konvensional, seseorang dianggap rasional apabila mampu memperoleh kepuasan atau utilitas yang maksimal dari barang dan jasa yang dikonsumsi. Ukuran keberhasilan konsumsi terletak pada tingkat kepuasan pribadi. Namun Islam memandang bahwa kepuasan saja tidak cukup menjadi ukuran yang benar. Sesuatu yang memuaskan belum tentu baik, dan sesuatu yang menyenangkan belum tentu membawa manfaat jangka panjang. Sebagai contoh, seseorang mungkin merasa puas mengonsumsi barang secara berlebihan atau menikmati sesuatu yang merugikan kesehatan dan moral. Secara psikologis, ia mungkin merasakan kepuasan sesaat, tetapi dalam jangka panjang aktivitas tersebut justru mendatangkan kerugian. Karena itu, ekonomi syariah tidak menjadikan kepuasan sebagai satu-satunya tolak ukur konsumsi. Islam menawarkan konsep maslahah, yaitu manfaat dan kebaikan yang lebih luas bagi individu maupun masyarakat. Dengan demikian, konsumsi dalam Islam dinilai bukan hanya berdasarkan rasa senang atau kepuasan pribadi, tetapi juga berdasarkan apakah konsumsi tersebut membawa kebaikan, menjaga kehidupan, serta sesuai dengan tujuan syariat. Berikutnya, pengertian maslahah dalam Islam. Secara bahasa, maslahah berasal dari kata salaha yang berarti baik, bermanfaat, atau membawa perbaikan. Dalam konteks syariah, maslahah dipahami sebagai segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan bagi manusia. Konsep ini sangat penting dalam hukum dan ekonomi Islam karena menunjukkan bahwa syariat tidak dibuat untuk memberatkan manusia,
melainkan untuk menjaga dan mewujudkan kesejahteraan hidup. Karena itu, banyak aturan Islam, termasuk aturan konsumsi, dibangun berdasarkan pertimbangan manfaat dan pencegahan mudarat. Maslahah bukan sekadar manfaat ekonomi atau keuntungan materi. Maknanya jauh lebih luas karena mencakup manfaat fisik, moral, sosial, dan spiritual. Sesuatu dapat memberikan keuntungan finansial tetapi tetap tidak dianggap maslahat apabila merusak akhlak, kesehatan, atau ketertiban sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki orientasi kesejahteraan yang menyeluruh. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari banyaknya konsumsi, tetapi dari kualitas manfaat yang dihasilkan bagi kehidupan manusia. Yang berikutnya, maslahah dan tujuan syariah. Untuk memahami maslahah secara lebih mendalam, konsep ini perlu dikaitkan dengan maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariat Islam. Para ulama menjelaskan bahwa syariat bertujuan menjaga 5 hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima tujuan ini menjadi dasar penilaian apakah suatu aktivitas termasuk maslahat atau justru membawa kerusakan. Pertama, menjaga agama. Konsumsi tidak boleh menghalangi manusia menjalankan kewajiban agama atau menyeretnya pada hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kedua, menjaga jiwa. Konsumsi harus mendukung kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan hidup manusia. Karena itu, makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan bertentangan dengan prinsip maslahat. Ketiga, menjaga akal. Islam melarang konsumsi yang merusak fungsi akal dan kesadaran manusia karena akal merupakan sarana utama menjalankan tanggung jawab moral. Keempat, menjaga keturunan. Konsumsi harus mendukung kehidupan keluarga yang sehat dan bermartabat. Kelima, menjaga harta. Konsumsi harus dilakukan secara bijaksana agar harta tidak habis sia-sia atau digunakan untuk sesuatu yang merusak. Berikutnya, maslahah sebagai perbedaan utama dengan utilitas. Utilitas dalam ekonomi konvensional berhubungan dengan kepuasan subjektif individu. Ukurannya sangat dipengaruhi preferensi pribadi. Selama seseorang merasa puas, maka konsumsi dianggap berhasil. Sebaliknya, maslahah tidak hanya melihat kepuasan individu, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral dan dampak sosial. Suatu konsumsi mungkin memberikan utilitas tinggi, tetapi belum tentu maslahat. Sebagai contoh, pembelian barang mewah secara berlebihan mungkin memberi kepuasan emosional dan status sosial. Tetapi apabila dilakukan dengan utang yang memberatkan atau demi pamer, maka nilainya maslahatnya dipertanyakan. Demikian pula sesuatu yang merusak kesehatan mungkin memberi kesenangan sementara, tetapi tidak memenuhi prinsip maslahah karena menimbulkan mudarat jangka panjang. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah mengarahkan manusia agar tidak menjadi budak keinginan dan kepuasan sesaat. Yang berikutnya, tingkatan maslahah dalam konsumsi. Para ulama membagi maslahah ke dalam beberapa tingkatan yang juga relevan dalam konsumsi. Yang pertama, maslahah daruriyah atau primer. Maslahah primer berkaitan dengan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Tanpa pemenuhannya, kehidupan dapat terganggu secara serius. Contohnya adalah konsumsi makanan pokok, air bersih, pakaian dasar, dan tempat tinggal yang layak. Pemenuhan kebutuhan ini menjadi prioritas utama dalam Islam. Kedua, maslahah hajiyah atau sekunder. Maslahah sekunder berkaitan dengan kebutuhan yang mempermudah kehidupan dan mengurangi kesulitan. Kebutuhan ini tidak menentukan kelangsungan hidup secara langsung, tetapi sangat membantu kenyamanan dan efisiensi. Contohnya adalah alat transportasi, peralatan kerja, atau fasilitas pendidikan yang mendukung aktivitas manusia. Yang ketiga, maslahah siniyah atau tersier. Maslahah tersier berhubungan dengan penyempurnaan kualitas hidup, estetika, dan kenyamanan yang tetap berada dalam batas kewajaran. Islam tidak melarang pemenuhan kebutuhan ini selama tidak mengarah pada pemborosan atau kesombongan.
Pembagian ini membantu manusia menentukan prioritas konsumsi agar tidak terjebak mendahulukan kemewahan sementara kebutuhan penting terabaikan. Yang berikutnya, maslahah dan prioritas konsumsi. Konsep maslahah mengajarkan pentingnya prioritas dalam konsumsi. Tidak semua kebutuhan memiliki tingkat urgensi yang sama. Karena sumber daya manusia terbatas, maka keputusan konsumsi harus mempertimbangkan mana yang paling membawa manfaat. Dalam kehidupan modern, banyak orang mengalami masalah keuangan bukan semata karena pendapatan rendah, tetapi karena prioritas konsumsi yang keliru. Pengeluaran tersier sering didahulukan sementara kebutuhan primer dan kewajiban ekonomi justru diabaikan. Maslahah membantu manusia menyusun keputusan ekonomi secara lebih rasional dan etis. Konsumsi diarahkan pada hal yang benar-benar mendukung kehidupan dan tujuan jangka panjang. Yang berikutnya, maslahah dalam era konsumerisme modern. Era modern menghadirkan tantangan besar terhadap penerapan konsep maslahah. Iklan, media sosial, dan budaya populer sering membentuk persepsi bahwa kebahagiaan identik dengan banyaknya barang yang dimiliki. Akibatnya, konsumsi lebih sering didorong keinginan daripada kebutuhan. Fenomena fear of missing out atau takut tertinggal tren membuat banyak orang membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Belanja menjadi sarana hiburan dan pencarian identitas sosial. Dalam situasi seperti ini, konsep maslahah menjadi sangat relevan. Yang berikutnya, maslahah dan keberlanjutan lingkungan. Tambahan penting dalam memahami maslahah adalah kaitannya dengan lingkungan hidup. Konsumsi yang berlebihan tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga pada keberlanjutan alam. Eksploitasi sumber daya, limbah plastik, serta penggunaan energi yang berlebihan menjadi masalah global yang sebagian dipicu budaya konsumsi tidak terkendali. Islam memandang manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab menjaga bumi. Karena itu, konsumsi yang maslahat juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Pilihan konsumsi yang hemat, tidak mubazir, dan ramah lingkungan sejalan dengan prinsip maslahah karena menjaga keseimbangan kehidupan bagi generasi sekarang dan masa depan. Dari seluruh pembahasan dapat kita pahami bahwa maslahah merupakan tolak ukur utama dalam konsumsi syariah. Konsumsi tidak diukur hanya dari kepuasan, tetapi dari manfaat dan kebaikan yang dihasilkan bagi manusia secara fisik, moral, sosial, dan spiritual. Konsep ini menjadikan konsumsi dalam Islam lebih terarah, bertanggung jawab, dan selaras dengan tujuan syariat. Berikutnya, maslahah sebagai tolak ukur konsumsi syariah, yaitu maslahah dan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Salah satu keistimewaan konsep maslahah dalam ekonomi syariah adalah kemampuannya menjaga keseimbangan antara kebutuhan dunia dan orientasi akhirat. Islam tidak memisahkan kehidupan material dan spiritual menjadi dua wilayah yang saling bertentangan. Keduanya dipandang sebagai bagian yang saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Karena itu, konsumsi dalam Islam tidak diarahkan hanya untuk memperoleh kenyamanan hidup di dunia, tetapi juga mendukung kualitas kehidupan spiritual dan tanggung jawab akhirat. Makanan yang dikonsumsi tidak hanya dipilih berdasarkan rasa dan harga, tetapi juga kehalalan dan keberkahannya. Pakaian tidak hanya dipilih karena mengikuti mode, tetapi juga mempertimbangkan kesopanan dan nilai moral. Demikian pula penggunaan harta secara umum tidak hanya dinilai dari keuntungan langsung, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan yang lebih luas. Pandangan ini membuat konsumsi dalam Islam memiliki arah yang jelas. Tujuan hidup manusia bukan menumpuk kenikmatan tanpa batas, melainkan mencapai kehidupan yang baik melalui penggunaan nikmat Allah secara benar dan bertanggung jawab. Keseimbangan dunia dan akhirat menjadi penting karena manusia sering terjebak pada dua sikap ekstrim. Sebagian terlalu berorientasi pada materi sehingga seluruh keputusan hidup ditentukan oleh keuntungan ekonomi dan kepuasan duniawi.
Sebagian lain memandang urusan dunia tidak penting sehingga mengabaikan kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan hidup. Islam menolak kedua sikap tersebut. Maslahah mengajarkan bahwa kebutuhan dunia harus dipenuhi secara baik karena manusia memerlukan sarana hidup yang layak. Namun pemenuhannya tidak boleh membuat manusia melupakan tujuan spiritual dan tanggung jawab moral. Berikutnya, maslahah dan pengelolaan keinginan manusia. Pembahasan mengenai maslahah juga sangat erat kaitannya dengan pengelolaan keinginan atau desire. Manusia memiliki kebutuhan yang terbatas, tetapi keinginan yang cenderung berkembang tanpa batas. Inilah salah satu alasan mengapa konsep maslahah menjadi sangat penting dalam ekonomi syariah. Kebutuhan biasanya berkaitan dengan sesuatu yang benar-benar diperlukan untuk hidup dan berkembang secara baik. Sedangkan keinginan sering dipengaruhi faktor emosional, lingkungan sosial, dan dorongan psikologis. Dalam masyarakat modern, batas antara kebutuhan dan keinginan sering menjadi kabur. Iklan dan media membentuk persepsi bahwa berbagai barang tertentu merupakan kebutuhan mutlak, padahal sebenarnya lebih dekat kepada keinginan atau simbol status sosial. Maslahah membantu manusia melakukan evaluasi terhadap keinginan tersebut. Tidak semua hal yang diinginkan harus dipenuhi. Seseorang perlu bertanya, apakah keinginan itu benar-benar membawa manfaat atau hanya memberikan kesenangan sementara. Sebagai contoh, keinginan mengganti barang yang masih layak hanya demi mengikuti tren dapat memberikan rasa puas sesaat. Namun apabila keputusan itu mengganggu stabilitas keuangan atau mendorong perilaku pamer, maka nilai maslahatnya menjadi rendah. Karena itu, maslahah bukan konsep yang membatasi kebebasan manusia secara berlebihan, tetapi menjadi alat pengarah agar kebebasan tersebut digunakan secara bijaksana. Berikutnya, maslahah dan perilaku konsumtif. Salah satu persoalan besar dalam ekonomi modern adalah berkembangnya perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif merupakan kecenderungan membeli atau menggunakan barang dan jasa secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat yang sebenarnya. Perilaku ini sering dipicu oleh budaya materialisme, persaingan sosial, dan pengaruh media yang sangat kuat. Banyak orang membeli barang bukan karena fungsi utamanya, tetapi demi memperoleh pengakuan, meningkatkan citra diri, atau mengikuti gaya hidup tertentu. Akibatnya konsumsi berubah menjadi ajang kompetisi sosial. Ukuran keberhasilan tidak lagi dilihat dari kualitas hidup atau kontribusi seseorang, melainkan dari simbol-simbol materi yang tampak di permukaan. Dalam perspektif maslahah, perilaku konsumtif dipandang bermasalah karena sering mengabaikan manfaat jangka panjang dan menciptakan berbagai dampak negatif. Secara ekonomi, perilaku ini dapat memicu pemborosan dan ketidakstabilan keuangan keluarga. Secara psikologis, ia melahirkan rasa tidak pernah cukup karena kebahagiaan digantungkan pada kepemilikan barang yang terus berubah. Secara sosial, budaya konsumtif dapat memperbesar kesenjangan dan mendorong sikap pamer yang merusak solidaritas masyarakat. Karena itu, maslahah menjadi alat kritik terhadap budaya konsumsi modern yang terlalu menekankan citra dan kesenangan sesaat. Yang berikutnya, maslahah dan konsep keberkahan dalam konsumsi. Tambahan penting dalam ekonomi syariah adalah hubungan antara maslahah dan keberkahan. Konsep keberkahan tidak ditemukan secara eksplisit dalam teori konsumsi konvensional, tetapi memiliki posisi penting dalam Islam. Keberkahan bukan sekadar banyaknya harta atau tingginya tingkat konsumsi. Keberkahan berkaitan dengan kualitas manfaat, ketenangan batin, dan kebaikan yang lahir dari penggunaan harta secara benar. Seseorang mungkin memiliki penghasilan besar dan konsumsi tinggi, tetapi hidupnya dipenuhi tekanan, konflik, dan rasa tidak puas. Sebaliknya, ada orang dengan penghasilan sederhana tetapi mampu hidup tenang, bersyukur, dan memanfaatkan hartanya secara produktif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh kuantitas materi.
Maslahah dalam konsumsi mengarahkan manusia mencari keberkahan melalui pilihan yang halal, adil, dan bermanfaat. Konsep ini penting karena manusia modern sering mengejar kelimpahan materi tanpa mempertimbangkan kualitas kehidupan yang dihasilkan. Yang berikutnya, maslahah dan konsumsi keluarga. Maslahah juga sangat relevan dalam kehidupan keluarga. Konsumsi keluarga bukan sekadar persoalan pembagian pendapatan, tetapi proses pengambilan keputusan yang menentukan kualitas hidup seluruh anggota keluarga. Dalam rumah tangga, keputusan konsumsi berkaitan dengan pendidikan anak, kesehatan, pangan, tempat tinggal, serta kebutuhan sosial lainnya. Karena itu, konsep maslahah membantu keluarga menentukan prioritas yang sehat dan bertanggung jawab. Keluarga yang menerapkan prinsip maslahah biasanya lebih berhati-hati dalam mengelola pengeluaran. Mereka tidak hanya mempertimbangkan keinginan sesaat, tetapi juga kebutuhan jangka panjang seperti pendidikan, tabungan, dan stabilitas ekonomi. Pendekatan ini penting karena banyak konflik rumah tangga berakar pada persoalan konsumsi dan pengelolaan keuangan yang tidak sehat. Pengeluaran yang tidak terkendali dapat menciptakan tekanan ekonomi dan mengganggu keharmonisan keluarga. Dengan demikian, maslahah tidak hanya relevan pada tingkat individu atau negara, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Berikutnya, maslahah dan tanggung jawab sosial konsumen. Dalam ekonomi syariah, konsumen tidak dipandang sebagai individu pasif yang hanya membeli barang. Konsumen memiliki tanggung jawab moral terhadap sistem ekonomi yang dibentuk melalui pilihannya. Setiap keputusan konsumsi sebenarnya adalah dukungan terhadap suatu pola produksi dan distribusi tertentu. Ketika konsumen memilih produk halal, etis, dan tidak diproduksi secara adil, maka ia turut memperkuat ekonomi yang sehat. Sebaliknya, apabila konsumsi mendukung eksploitasi atau praktik yang merugikan masyarakat, maka dampaknya dapat meluas. Konsep maslahah memperluas kesadaran ini. Konsumen tidak hanya memikirkan harga dan kepuasan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan asal produk, dampaknya terhadap pekerja, serta pengaruhnya terhadap lingkungan sosial. Kesadaran semacam ini sangat relevan pada masa sekarang ketika isu berkelanjutan, etika bisnis, dan perdagangan adil semakin mendapat perhatian global. Yang berikutnya, maslahah sebagai fondasi konsumsi berkelanjutan. Dalam diskusi ekonomi modern, muncul konsep sustainable consumption atau konsumsi berkelanjutan. Konsep ini menekankan bahwa pola konsumsi harus mempertimbangkan kemampuan bumi menyediakan sumber daya bagi generasi mendatang. Menariknya, prinsip ini sebenarnya memiliki kedekatan dengan konsep maslahah dalam Islam. Maslahah menolak pemborosan, melarang kerusakan, dan mengejarkan tanggung jawab terhadap alam. Karena itu, konsumsi yang maslahat bukan hanya baik bagi individu hari ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan kehidupan di masa depan. Penggunaan sumber daya secara hemat, pengurangan limbah, dan pilihan konsumsi yang ramah lingkungan sejalan dengan nilai ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa konsep maslahah memiliki relevansi luas dan mampu menjawab tantangan konsumsi kontemporer. Berikutnya, penegasan tambahan tentang maslahah. Dari tambahan pembahasan ini dapat kita pahami bahwa maslahah bukan konsep abstrak yang hanya dibahas dalam teori fikih atau hukum Islam. Maslahah merupakan pedoman praktis yang membimbing keputusan konsumsi sehari-hari. Konsep ini membantu manusia membedakan antara manfaat sejati dan kesenangan sesaat, antara kebutuhan yang mendukung kehidupan dan keinginan yang berpotensi merusak keseimbangan hidup. Karena itu, konsumsi syariah tidak berhenti pada pertanyaan apakah saya mampu membeli, tetapi berkembang menjadi pertanyaan yang lebih dalam, yaitu apakah ini benar-benar membawa manfaat dan keberkahan. Berikutnya yaitu pengertian konsumsi dalam ekonomi syariah.
Dalam perspektif ekonomi syariah, konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang halal, baik, dan tidak melampaui batas sehingga mendukung tujuan kehidupan manusia menurut ajaran Islam. Definisi ini memperlihatkan bahwa konsumsi syariah memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding definisi ekonomi biasa. Konsumsi tidak hanya dipandang sebagai tindakan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah. Ketika seseorang mengonsumsi makanan halal untuk menjaga kesehatan agar dapat bekerja dan beribadah dengan baik, aktivitas tersebut tidak hanya bernilai biologis, tetapi juga bernilai spiritual. Demikian pula penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan, atau kegiatan sosial dapat menjadi bagian dari amal yang bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat dan cara yang benar. Karena itu, ekonomi syariah tidak memisahkan kehidupan ekonomi dari kehidupan moral dan agama. Aktivitas konsumsi dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab manusia dalam menggunakan nikmat yang diberikan Allah. Berikutnya, landasan konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam Islam dibangun di atas landasan akikah dan tauhid. Tauhid menempatkan Allah sebagai pusat orientasi hidup manusia, sehingga seluruh aktivitas, termasuk konsumsi, harus sesuai dengan ketentuannya. Kesadaran tauhid menghasilkan cara pandang bahwa harta bukan milik mutlak manusia, melainkan amanah dari Allah. Karena itu, penggunaan harta melalui konsumsi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan. Landasan ini melahirkan prinsip bahwa seorang muslim tidak bebas mengonsumsi apa saja tanpa batas. Pilihan konsumsi harus mempertimbangkan apakah sesuatu itu halal, baik, bermanfaat, serta tidak membawa mudarat bagi diri maupun masyarakat. Dengan demikian, konsumsi dalam Islam memiliki dimensi akhlak yang kuat. Apa yang dimakan, dipakai, dan digunakan bukan sekadar persoalan selera, tetapi juga bagian dari pertanggungjawaban moral. Yang berikutnya, konsumsi halal dan thayyib. Salah satu prinsip utama konsumsi dalam ekonomi syariah adalah konsep halal dan thayyib. Kedua istilah ini sering disebut bersamaan karena saling melengkapi. Halal berarti sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat, sementara thayyib berarti baik, bersih, sehat, dan memberikan manfaat. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan status hukum suatu barang, tetapi juga kualitas serta dampaknya terhadap kehidupan manusia. Makanan yang halal namun membahayakan kesehatan tidak sepenuhnya memenuhi nilai thayyib. Demikian pula produk yang legal tetapi diperoleh melalui proses eksploitasi atau ketidakjujuran bertentangan dengan semangat konsumsi Islam. Konsep halal dan thayyib memperlihatkan bahwa konsumsi dalam Islam tidak semata berbicara mengenai kepuasan rasa, tetapi juga menjaga kesehatan, martabat, dan kesejahteraan manusia. Pada masa modern, prinsip ini menjadi semakin relevan. Masyarakat menghadapi beragam produk makanan, minuman, kosmetik, dan gaya hidup yang tidak selalu jelas sumber maupun dampaknya. Karena itu, kesadaran halal dan thayyib menjadi bentuk perlindungan diri sekaligus tanggung jawab moral dalam memilih konsumsi. Yang berikutnya, konsumsi dan prinsip moderasi atau wasatiyah. Islam mengajarkan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk konsumsi. Prinsip ini dikenal dengan konsep wasatiyah atau moderasi. Moderasi berarti menggunakan harta secara proporsional, tidak kikir dan tidak berlebihan. Islam tidak memerintahkan manusia hidup dalam penderitaan atau menolak kenikmatan dunia. Namun Islam juga tidak membenarkan pemborosan dan gaya hidup berlebihan yang melampaui kebutuhan. Keseimbangan ini sangat penting karena manusia memiliki kecenderungan mengikuti hawa nafsu. Ketika konsumsi tidak dikendalikan, manusia mudah terjebak dalam perilaku boros dan konsumtif. Pemborosan bukan hanya masalah ekonomi pribadi, tetapi juga persoalan moral dan sosial. Harta yang digunakan secara berlebihan dapat mengurangi kesempatan membantu orang lain serta memperbesar ketimpangan sosial. Karena itu, Islam memandang kesederhanaan sebagai nilai positif. Kesederhanaan tidak berarti kemiskinan, tetapi kemampuan mengendalikan keinginan sehingga konsumsi tetap berada dalam batas kebutuhan dan kemanfaatan. Yang berikutnya, konsumsi dan tanggung jawab sosial. Konsumsi dalam ekonomi syariah tidak dipahami sebagai keputusan individual semata. Setiap pilihan konsumsi memiliki dampak sosial tertentu. Ketika seseorang membeli produk, sebenarnya ia ikut mempengaruhi sistem produksi, distribusi, dan kesejahteraan pihak lain. Pilihan terhadap produk halal, usaha lokal, atau barang yang diproduksi secara adil dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sebaliknya, konsumsi yang tidak bertanggung jawab dapat memperkuat praktik ekonomi yang merugikan, seperti eksploitasi tenaga kerja atau kerusakan lingkungan. Kesadaran ini membuat konsumsi dalam Islam memiliki dimensi sosial yang kuat.
Seorang muslim tidak hanya bertanya apakah suatu barang menyenangkan baginya, tetapi juga apakah konsumsi tersebut membawa manfaat atau justru kerusakan bagi orang lain. Prinsip ini memperlihatkan bahwa ekonomi syariah memandang manusia sebagai makhluk sosial yang saling terhubung. Yang berikutnya, konsumsi dan pengendalian hawa nafsu. Salah satu pembahasan penting dalam ekonomi syariah adalah hubungan antara konsumsi dan pengendalian diri. Islam mengakui bahwa manusia memiliki keinginan yang terus berkembang. Keinginan tersebut tidak selalu buruk, tetapi memerlukan pengarahan agar tidak berubah menjadi keserakahan. Dalam banyak kasus, persoalan konsumsi bukan terletak pada kurangnya pendapatan, tetapi lemahnya pengendalian diri. Keinginan yang tidak terkendali mendorong pembelian impulsif, utang konsumtif, serta gaya hidup yang melebihi kemampuan ekonomi. Islam mengajarkan bahwa manusia harus mampu membedakan antara kebutuhan dan hawa nafsu. Kebutuhan mendukung keberlangsungan hidup, sedangkan hawa nafsu sering mendorong konsumsi tanpa batas. Karena itu, ibadah dalam Islam, termasuk puasa, memiliki hubungan tidak langsung dengan pendidikan konsumsi. Puasa melatih manusia menahan diri, menghargai nikmat, serta memahami bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi segera. Yang berikutnya, konsumsi dalam konteks kehidupan modern. Pada era digital, tantangan konsumsi menjadi semakin kompleks. Media sosial dan iklan digital membentuk standar hidup yang seringkali sulit dibedakan dari kebutuhan nyata. Gaya hidup modern mendorong masyarakat mengikuti tren, membeli produk terbaru, dan menjadikan konsumsi sebagai simbol identitas. Fenomena ini melahirkan tekanan sosial yang besar. Banyak orang merasa harus membeli sesuatu agar diterima lingkungan atau dianggap berhasil. Akibatnya, konsumsi tidak lagi dipandu kebutuhan, tetapi dipengaruhi pencitraan dan kompetisi sosial. Dalam kondisi seperti ini, prinsip konsumsi syariah menjadi sangat relevan. Ekonomi syariah mengingatkan bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh banyaknya barang yang dimiliki, tetapi oleh kualitas akhlak dan manfaat kehidupannya. Karena itu, konsumsi yang benar adalah konsumsi yang menghadirkan ketenangan, kebermanfaatan, dan keberkahan, bukan sekadar kepuasan sesaat. Yang berikutnya yaitu maslahah sebagai tolak ukur konsumsi syariah. Dalam teori ekonomi konvensional, seseorang dianggap rasional apabila mampu memperoleh kepuasan atau utilitas yang maksimal dari barang dan jasa yang dikonsumsi.